pasti dadanya semua yang duluan maju. Nah, sedangkan kalau kita lihat bayi atau adik kita yang tidur terlelap, ketika kita tidur kita bisa lihat perutnya yang naik. Pas tarik nafas, pas waktu dia tarik nafas, Tapi dengan Wim Hof ini yang di-trigger juga parasimpatetik ya berarti ya? nanti akhirnya, betul. Ya, Pada makanya kenapa akhirnya. kalau ya pada akhirnya, karena nanti begitu selesai dari yang di-trigger sama Wim Hof itu sebenarnya adalah reset immune Suplai systemnya, oksigennya dulu. brother. Oke. Ya, Oke. riset immune sistemnya, tapi nanti terakhirnya dia akan membahas soal bagaimana kita setelah melakukan Wim Hof, pada saat itulah baru kita Oh, fokus melakukan oke. meditasi gitu. Nah, jadi arahnya nanti juga sama ke sana. Tapi sekali lagi teman-teman ya, yang saya omongin di sini mungkin biar nggak banyak waktu terlalu habis ya teman-teman Wah, sekalian. Teman-teman bisa Google aja langsung di hashtagnya Wim Hof, atau dia juga punya YouTube tuh ya. punya aplikasi sendiri. Saya mengenal dia udah hampir 5 tahun. Saya jalanin itu setiap hari. Menurut saya sesuatu yang menyenangkan sebagai satu siasat aja, karena saya sering kurang istirahat apa segala. Sedangkan saya udah harus seminar pagi-pagi, malam tidur juga udah kadang-kadang terlalu malam. Jadi akhirnya saya pakai strategi itu. Gitu aja sih sebenarnya kalau teman-teman tahu Hmm. ya. Jadi tarik nafas itu 30 kali, buang nafas kelar, langsung tahan nafas pada saat setelah buangan yang terakhir. Setelah kita buang nafas terakhir, langsung tahan nafas. Tahan nafas sekuatnya saja ya, paling rata-rata average di 2 menitan lah saya kira-kira. Kelar selesai, langsung tarik nafas lagi, boleh melalui hidung, melalui mulut, langsung uh, apa kita kencangkan tubuh kita, lalu kepala kita kebelakangkan, kurang lebih kita tahan sekitar 15 detik, tahan, selesai. Habis itu lakukan lagi 30 kali lagi sampai 40 kali, tarik nafas, buang nafas dengan cara tadi, waktu buang nafas selalu perut dulu, baru dada, baru ke kepala. Nah, pada saat itu lakukan lagi sama 30 kali, selesai, buang nafas, tahan nafas. Begitu tahan nafas sekuatnya, setelah kelar kuatnya, habis itu baru langsung masuk lagi ke yang tadi ya, yaitu kencangkan badannya, tarik nafas sekali lagi, tahan sekitar 15 detik. Setelah itu lakukan lagi 30 kali lagi sampai 3 kali, dan yang keempat, terakhirnya lakukan 20 kali tarik nafas, buang nafas, terakhirnya tarik nafas, lalu lakukan push up dengan tahan nafas. Ini strategi ini nggak semua orang bisa lakuin sih, brother. Terlepas daripada semua orang bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi tidak semua orang bisa melakukan tuh karena memang masing-masing orang itu kan perlu punya kemampuan sendiri. Nggak boleh nanti pada saat tahan nafas memaksakan. Kadang-kadang sering orang kan yang namanya mental sama sama fisik itu dua hal yang berbeda. Makanya kenapa kayak orang bisa akhirnya bisa stroke di lapangan sepak bola atau di futsal atau di squash atau di crossfit dan sebagainya, kan karena dia tidak bisa paham dengan badan. Metode ini harus dilakukan bertahap pelan-pelan supaya biar nanti kita benar-benar mendapatkan manfaatnya, bukannya yang terjadi nanti gara-gara memaksakan diri gitu ya. Jadi akhirnya nanti yang salah adalah metodenya. Kan persis yang tadi saya katakan. Ingat selalu jangan terperangkap dalam sebuah metode kalau kita nanti jadi akhirnya jadi lupa sama esensinya, nggak mau gitu ya. Ya persis mirip tuh ibarat kayak orang diet berarti kadang-kadang. Jadi diet itu dijadikan sebagai kayak mungkin mirip jadi kayak ideologi gitu ya. Sehingga jadi kalau orang lain yang bukan diet sama kita, nanti kita bisa berhak untuk membenci mereka gitu atau apa. Jadi saya rasa bukan ide baik ya seperti itu ya. Jadi Intinya lakukan diet, tanpa ada paksaan dan menyenangkan ya berarti. betul, ini hanya sebuah opsi pilihan aja ketika kita ada, tapi intinya sekali lagi yang bisa saya sampaikan biar menghemat waktu kepada teman-teman sekalian adalah bahwa ternyata begitu banyak yang namanya varian ilmu pengetahuan tentang yang namanya pernafasan Tubuh itu kita ya. sendiri ya, dan juga varian pengetahuan tentang yang berada bilang barusan itu adalah bagaimana caranya mengaktifasi kecerdasan tubuh kita. Ya itu Hmm. luar biasa. Itu makanya kenapa yang saya syukuri daripada Wim Hof itu adalah dengan tangan kosong ibaratnya dia bisa melewati kesulitan dalam hidup dia. Dia bisa kuat, dia tidak pernah sakit ya, dia bisa ini hanya dengan tangan kosong saja, dan dia berpikir sendiri gimana ya caranya bisa itu. Nah, jadi itu yang tadi saya juga katakan sama teman-teman sekalian. Juga
Jangan semudah itu juga untuk kita bilang terakhirnya. Memang nggak salah ketika dunia medis ini membantu kita ya, ada obat, ada vaksin, ada apa.